Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Enak ya bikin website online cuma 10 menit? Pakai iSeller solusi segala bisnis. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Enak ya bikin website online cuma 10 menit? Pakai iSeller solusi segala bisnis. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Enak ya bikin website online cuma 10 menit? Pakai iSeller solusi segala bisnis. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis.
Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Enak ya bikin website online cuma 10 menit? Pakai iSeller solusi segala bisnis. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam teman-teman semua. Oke, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Adiwiarso, atau biasa dipanggil MJA dari kelas UKM, yang pada malam hari ini akan memandu acara webinar dari seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Coach Andri Firmansyah. Dan malam ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu strategi Jitu menangani komplain pelanggan menjadi customer loyal. Oke, saya yakin teman-teman sebagai pebisnis pasti pernah ya ngalamin di komplain customer. Ada nggak yang pernah di komplain customer sampai marah-marah gitu, ada? Wah, ini kayaknya ada yang tersenyum ini, Teh Nurli ini kayaknya sering atau pernah dikomplain ini. Ya, tapi wajar ya, saya juga dulu waktu memulai bisnis juga gitu, kadang ada customer yang ini ya ngegas gitu ya, dan waduh bawa marah-marah aja. Nah, tapi nggak apa-apa, hari ini kita akan ketemu atau berdiskusi langsung dengan masternya, gimana sih cara merubah komplain customer malah supaya dia menjadi menjadi customer yang loyal gitu ya. Itu mungkin saya sapa dulu sejenak, ini mumpung narasumbernya sudah hadir. Halo, Assalamualaikum Kang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, mantap sekali sudah hadir bersama kita ya Kang Andri. Iya, gimana betul Kang? sekali. Sudah siap ini di malam ini? Alhamdulillah sudah sangat semangat dan pastinya mempunyai motivasi luar biasa ya bisa bertemu dengan teman-teman UKM dan juga pebisnis-pebisnis lainnya. Jadi semangatnya luar biasa, Mas. Mantap. Oke. Selanjutnya saya coba sapa dulu ya. Jadi untuk webinar kali ini spesial karena kami dari kelas UKM dan juga Kang Andri ini disponsori oleh iSeller ya. Adalah kasir point of sales dan toko online instan, jualan lebih mudah dalam satu platform. Fiturnya lengkap, cocok untuk semua tipe bisnis. Gitu. Coba saya sapa dulu Mbak Nadianya, sudah datang belum ya? Mbak Nadia, oke, kayaknya belum, is oke, nanti akan segera bergabung bersama kita, kayak gitu. Nah, teman-teman, supaya sesi kali ini bisa berjalan dengan maksimal, maka ada beberapa hal yang mau saya share dulu ya, sebentar. Nah, oke. Jadi supaya kita diskusi hari malam ini bisa berjalan dengan baik dan semua bisa mendapat manfaat, maka ada beberapa rules yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah mohon nanti ya teman-teman pada saat narasumber sedang menyampaikan materi bisa di-mute mic-nya. Terus juga kalau memang dalam waktu selama materi ataupun nanti di akhir pada sesi tanya jawab teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom chat ya. Nanti saya akan memandu Kang Andri dengan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Dan tentu saja supaya diskusi ini bisa bermanfaat dan kita bisa mendapatkan ilmu sebaik mungkin, maka diharap semua peserta tertib dan sopan, tidak sara atau berkata-kata kasar. Terus jangan lupa ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin terus mendapat update informasi mengenai kelas UKM dan webinar-webinarnya, silakan follow kami di kelas UKM ID, baik di Instagram maupun TikTok. Dan begitu juga teman-teman juga jangan lupa follow partner kami, iSeller, di iSeller Official untuk IG-nya dan Facebook-nya di iSeller.
Oke, mungkin itu saja dari saya, sedikit perkenalannya supaya tidak berlama-lama karena materinya hari ini sangat padat dan luar biasa. Mungkin saya langsung serahkan kepada Kang Andri. Silakan Kang Andri, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ya. Baik, terima kasih Mas Yusuf dan juga terima kasih kepada partner dan mitra juga dari e-seller ya. Dan pertama-tama mungkin saya akan coba ucapkan salam dulu kepada para peserta webinar malam ini. Saya ingin mengucapkan selamat malam semuanya, semangat. Malam, semangat. Oke, semangat. Kurang semangat ya, saya ulang kembali. Selamat malam, semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Saya melihat begitu banyak energi-energi yang muncul malam ini, dan ini menjadi motivasi saya juga ya untuk bisa sharing dan juga diskusi kepada teman-teman pebisnis di sini gitu ya. Pertama-tama tadi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kelas UKM, Mas Yusuf dan juga teman-teman kelas UKM dan juga e-seller. Pada kesempatan malam ini saya juga ingin menginformasikan juga apa sih kira-kira yang ingin saya bahas dan saya diskusikan begitu ya. Karena memang waktu kita tidak terlalu banyak dan terbatas, saya tentu akan masuk ke dalam materi pertama begitu ya. Baik, saya akan coba sedikit sharing dulu. Mungkin ada teman-teman di sini, saya lihat ada beberapa teman juga dari komunitas yang saya kenal. Saya mengucapkan selamat datang juga. Di sini saya berdiskusi dengan teman-teman karena saya di satu sisi saya adalah praktisi, saya trainer dan juga saya pebisnis juga begitu ya. Jadi saya rasa ini kita akan diskusi dan belajar bersama begitu ya. Tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang tidak pintar begitu. Jadi semua di sini sama begitu ya. Baik, kita akan mulai saja karena di sini sesi materi yang ingin saya sampaikan. Baik, sebentar ya. Oke, Mas Yusuf, kita akan coba sharing. Silakan mungkin untuk share-nya saya minta aksesnya, maaf. Oke, sebentar ya. Oke, sebelumnya saya pengen menyapa ya, terlebih dahulu begitu ya. Karena saya tahu dari peserta-peserta yang saya dapatkan informasinya dari tim panitia kelas UKM-nya dari beberapa daerah ya. Boleh saya mungkin ingin tahu, ada yang mungkin dari luar Jawa atau Pulau Jawa? Kira-kira siapa? Wah, boleh unjuk tangannya ya. Kira-kira mungkin yang daerah Sumatera ada tidak? Oke, siapa nih? Oh, luar biasa ya. Deska, pempek Palembang. Tentu pempeknya enak sekali sepertinya ya. Betul. Oke. Salam Silakan, ya. Kak. Sudah bisa share screen. Siap, terima kasih. Oke, baik. Saya mohon izin. Iya, baik, maaf. Sorry, kita izin dulu. Siap, oke ya. Baik, teman-teman yang saya banggakan, teman-teman di sini adalah pebisnis dan juga kelas UKM yang saya pastinya saya sangat hargai dan hormati begitu ya. Kita akan mulai terlebih dahulu, mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengenal dan belum mengenal saya. Nama saya Andri Firmansyah, boleh nanti bisa panggil Kang Andri juga, boleh panggil Coach, tidak apa-apa, bebas saja ya. Tapi saya mungkin lebih senang dipanggil Kang karena memang saya asli dari USA, Kang. Orang Sunda asli gitu ya, dari Bandung begitu ya. Oke, jadi nggak apa-apa kalau mau panggil Kang Andri juga. Baik, saya asli Bandung ya. Mungkin teman-teman sedikit mengenal saya. Kenapa sih? Siapa sih Kang Andri ini gitu ya? Mungkin teman-teman saya rasa memang ada beberapa teman-teman yang belum mengenal saya. Ya tentu memang saya tidak terlalu banyak warawiri di dunia media sosial juga. Karena memang saya fokus di bisnis, saya fokus di dunia profesional, dan juga saya fokus melakukan pelatihan training secara in-house training begitu ya. Jadi dari perusahaan ke perusahaan dan dari brand ke brand begitu. Jadi sebagai gambaran bahwa saya adalah seorang trainer juga dan juga praktisi customer service, dan kebetulan memang memulai karir profesional saya di dunia pelayanan itu mulai tahun 2004 ya. Jadi saya pertama-tama jadi sales dulu ya, sales dulu gitu ya dengan gaji yang tidak terlalu besar. Mungkin di sini ada yang 2004 baru lahir mungkin ya. Pasti ya ada ya yang tahun 2000-an ya. Saya lihat banyak generasi-generasi pemuda yang luar biasa sekarang dengan bisnisnya. Jadi memang saya 2004 itu sudah bekerja. Jadi memang saya menjadi sales ya di salah satu perusahaan. Lalu 2005 saya menjadi salah satu agen call center Telkomsel. Jadi dulu itu call center tuh masih sedikit ya. Kalau saya dulu zaman 2005, biasanya kalau saya shifting malam itu hanya 5 atau 4 orang begitu ya.
Jadi dan 4 orang itu memang melayani beberapa segmentasi-segmentasi. Jadi tentu pada saat itu saya sering begadang ya untuk layani konsumen begitu ya. Nah, tetapi dengan adanya jalur kehidupan saya melalui dunia pelayanan, itu memberi saya motivasi begitu besar, yaitu kecintaan saya terhadap dunia pelayanan begitu ya. Kenapa? Karena memang di hampir 2015 saya sudah memulai bisnis begitu ya. Saya berkenalan dengan komunitas yang sangat luar biasa. Boleh saya sedikit promosikan, ini namanya TDA Bandung gitu ya. TDA itu salah satu komunitas yang mengenalkan saya kepada dunia bisnis dan sampai sekarang saya masih banyak bermitra dengan anggota-anggota komunitas TDA. Jadi kenapa saya melihat bahwa dunia pelayanan ini sangat baik? Karena memang itu relate dengan bisnis yang saya lakukan saat ini begitu ya. Karena bisnis itu sangat penting dan perlu untuk menggunakan layanan agar nanti konsumennya puas begitu. Nah, karena saya melihat ada path atau jalur kehidupan saya melalui dunia profesional baik di dunia pelayanan dan saya lihat di dunia bisnis begitu ya. Ini memotivasi saya untuk membersamai para UKM untuk meningkatkan pelayanan prima kepada konsumen. Jadi saya sendiri adalah salah satu praktisi dan juga pengguna. Jadi saya ingin ketika menjadi konsumen saya dilayani dengan baik begitu ya dan memberikan dan mendapatkan kesan yang baik. Nah, saya siapa sih? Ya, kebetulan saya memang salah satu praktisi customer service yang mengembangkan framework 5S gitu ya dalam dunia pelayanan. Nah, framework 5S ini saya buat untuk menjadi pondasi dasar dunia pelayanan untuk memberikan layanan excellent gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti memulai bisnis customer service, ada customer service di dalamnya, jangan lupa teman-teman nanti bisa belajar framework 5S. Nah, nanti saya akan paparkan itu secara gamblang di Customer Service Masterclass ya, 12 dan 13 November. Nah, tentu di sini saya akan coba gambarkan sedikit ya. Jadi ada beberapa brand yang saya tangani dan saya bersamai melalui training customer service-nya. Jadi memang saat ini saya lebih fokus di dunia layanan, dunia penjualan, dan juga customer service ya. Oke, ini gambaran saya, mungkin yang belum kenal, siapa saya sih gitu ya, kayaknya mungkin belum ada warawiri di media sosial, betul, saya sampaikan tidak. Jadi di awal saya sudah sampaikan, saya ada nama saya Andri, lalu saya tinggal di Bandung, lalu saat ini saya memang mengenyam pendidikan S2 di Magister Manajemen di Universitas Widya Tama di Bandung dan sebelumnya di Unpad dan lain-lain ya. Oke, kenapa sih saya berani sekali ya mengatakan bahwa saya berani memahami dunia pelayanan? Karena sudah saya sampaikan dari 2004 sampai 2022, saya menjalankan, melakukan bagaimana memahami konsumen lebih dalam, bagaimana saya mendapatkan pengalaman dengan bertemu konsumen-konsumen dengan berbagai karakter, dan juga saya menjalankan perusahaan di mana di dalam perusahaan itu adalah digital marketing yang hampir 90% aktivitasnya adalah melayani konsumen begitu ya. Jadi saya 2004 saya agent call center, lalu saya staff priority, SPV Marco, manager, dan lain-lain ya. Dan terakhir memang saya memiliki perusahaan dengan keluarga yaitu Direktur PT Kuatkait Indonesia dan saat ini saya juga sebagai CEO Firly Group. Jadi Firly Group ini adalah perusahaan digital marketing e-commerce ya, di mana di dalamnya itu kami menjual produk-produk dengan konsep digital marketing begitu ya. Oke, nah sebagai gambaran sedikit, ini saya memiliki pengalaman-pengalaman juga, pernah jadi the best preferred customer Telkomsel, the best agent Telkomsel, the best selling iPhone bundling, the best SPV, the best selling personal advertiser, dan lain-lain begitu ya. Jadi kenapa sih Kang Andri gitu ya? Karena memang ada beberapa prestasi yang sudah saya dapatkan di dalam dunia profesional kerja saya begitu ya. Dan ini ingin saya tularkan kepada UMKM yang selama ini belum atau mungkin sudah mengalami yang namanya dunia profesional di dunia pelayanan begitu ya. Ini pengalaman-pengalaman saya di dunia profesional ya. Oke, ini beberapa brand partner saya. Ya tentu ini ada beberapa yang mungkin sudah kenal dan beberapa juga yang mungkin belum. Itu ada di Pos Indonesia, saya pernah trainer, saya Bang Berry, Pemkot Cimahi dan lain-lain begitu ya. Dan memang khususnya adalah di dunia customer service begitu. Oke, sepertinya masih ada sedikit kendala teknis ya, teman-teman. Kita tunggu. Saat ini sedang kami coba untuk hubungi. Oke, menyambung ke pertanyaan di awal tadi ya. Pikir sambil kita menunggu Coach Andri untuk bergabung kembali. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman kurang menyenangkan ketika berhadapan dengan customer gitu? Mungkin pernah
pernah dimarahin customer atau Ya. bahkan mungkin di ini. Oke, sudah tersambung ya, Mas? Oke, baik. Oke, kalau gitu langsung Kang Antri Oke ya. silakan dilanjutkan. Lanjut aja ya, Mas ya. Ya, Oke, baik. terima kasih. Mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya ya, Mas. Oke, nah kita kembali lagi di yang tadi ya, yang ingin saya sampaikan bahwa apa sih yang teman-teman melihat dari kategori emosi yang ada di depan saya ini gitu ya. Nah, teman-teman melihat ini seperti apa ya? Mungkin ada satu atau dua orang yang ingin menggambarkan kira-kira emosinya seperti apa. Oke. Bagi yang bisa menjawab, saya akan berikan voucher diskon untuk kelas ya, untuk customer service masterclass Mas ini, Mas. Ya. Oke. Oke, mungkin ada yang menunjuk tangan, silakan. Tidak ada ya. Oke. Slide-nya kayaknya perlu di-share ulang. Oke, siap ya. Saya slide ulang share-nya ya. Slide-nya. Oke. Oke, ya betul. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, baik. Ini emosi apa sih sebetulnya sih ya? Nah, ini mulai ngerasa nih, kayaknya saya pernah deh kayaknya seperti ini ya. Nah, teman-teman mungkin sedikit ulasan saja ya, bahwa ini adalah emosi marah ya. Emosi marah, emosi kecewa, emosi ketidakpuasan, emosi tidak istilahnya banyak hal-hal yang tidak puas begitu ya dari konsumen. Nah, bagi seorang pebisnis, terutama bisnis yang berhubungan dengan jasa dan juga produk, adalah konsumen adalah pertama biasanya pengirimannya terlalu lama, itu salah satunya, dan itu berhubungan dengan ekspedisi kita, gitu ya. Yang kedua biasanya berhubungan dengan supplier ya, yang mengirimkan produk kita. Biasanya yang saya dapatkan di dalam pengalaman saya, gitu ya, supplier itu biasanya mengirimkan produk yang salah atau tidak tepat, begitu ya. Nah, apa sih kira-kira ya alasan-alasan yang menjadi alasan motivasi konsumen itu kecewa? Oke. Pertama, biasanya customer kecewa itu biasanya tidak dilayani dengan baik dan cepat oleh customer service-nya, begitu ya. Itu yang pasti. Yang kedua, biasanya produk yang mereka inginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh nih ya, ini pengalaman saya saya hampir sudah lebih dari 5 tahun, bahkan 7 tahun di bisnis ya. Jadi kami tahu bagaimana melayani dengan pelanggan-pelanggan yang tidak sesuai dengan harapan begitu ya. Jadi produk yang biasanya dikirimkan, kadang memang produknya itu beda ukuran, kadang produknya tidak sama warna, kadang produknya itu rusak, dan lain-lain ya. Itu menjadi salah satu kategori konsumen pasti kecewa. Yang ketiga adalah pengiriman barangnya terlalu lama begitu ya. Nah, ini berhubungan dengan supplier. Yang keempat adalah harga yang ditawarkan kemungkinan besar tidak sesuai dengan harga yang dibeli. Contohnya misalkan di landing page-nya itu harganya 100.000, tapi ketika kita tawarkan kita jual dengan 150.000. Kadang konsumen bilang bahwa, "Loh, kok kenapa ya harga yang ditawarkan dengan harga yang disampaikan itu tidak sama," begitu ya. Terus ada juga konsumen yang terlalu lama menunggu jika memang ada masalah, atau merasa bahwa stok produknya habis, atau sering dialihkan, dan juga terakhir mungkin permasalahannya tidak di follow up dengan baik gitu ya. Nah, ada salah satu yang mungkin kadang-kadang di mindset kita sebagai UKM itu tidak terlalu memprioritaskan layanan yang prima. Biasanya memang ada beberapa, dan saya yakin di sini pelaku bisnisnya udah oke semua ya. Tapi kadang ya udahlah, aku mah cuman bisnis dengan produk yang gini-gini aja gitu ya, sehingga ya udah saya nggak perlulah untuk layanan yang prima begitu ya. Nah, inilah yang memang menjadi kendala bagi pelaku bisnis begitu. Jadi pelaku bisnis baik itu UMKM maupun masih business owner maupun sudah mempunyai tim, ya penting untuk melayani konsumen dengan baik dan tidak berpikir bahwa konsumen itu hanya sesuatu yang second opinion saja gitu ya. Jadi teman-teman harus memprioritaskan itu gitu. Lalu berikutnya adalah teman-teman sudah mengetahui bahwa ketika konsumen marah itu sebetulnya adalah sesuatu yang otomatis pasti akan terjadi. Dan itu secara fisiologis itu pasti akan keluar dari semua manusia. Jadi di dalam kondisi konsumen itu marah atau kecewa, kita jangan sampai baper atau kebawa perasaan begitu ya. Karena memang itu sesuatu yang wajar. Ya teman-teman sebagai pelaku bisnis, tentu teman-teman juga di satu sisi adalah sebagai konsumen juga. Teman-teman
merasakan layanan pelaku bisnis yang lain. Nah, tentu kalau kecewa pasti akan marah dan juga emosi atau mungkin tidak puas. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar di dalam sebuah bisnis. Jadi banyak banget nih saya dapetin kasus CS yang udah baper ya, ketika dimarahin ikut marah gitu ya. Ketika dimarahin ikut sedih. Ketika dimarahin kadang suka memiliki mindsetnya adalah blame, excuse, justified, atau yang dinamakan fixed mindset. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan supplier, menyalahkan ekspedisi, menyalahkan perusahaan. Jadi hati-hati nih teman-teman pelaku bisnis, ketika nanti mencoba meng-hire CS, pastikan fixed mindset-nya dihilangkan dulu. Supaya nanti si CS-nya adalah memiliki growth mindset. Growth mindset apa? Orangnya inisiatif, awareness begitu ya, dan tidak menyalahkan semua pihak. Itu salah satu yang paling penting. Jangan sampai terjadi CS itu menyalahkan perusahaan maupun produk dan jasa kita. Nah, ternyata memang betul secara psik dan psikologis ini ada di manusia gitu. Makanya nanti akan ada yang namanya emosional mengalahkan logical atau logical mengalahkan emosional. Jadi memang teman-teman harus mempertimbangkan ini di sisi logik atau di sisi emosional. Nah, biasanya kalau konsumen emosional tentu kita harus berpikir secara logikal gitu ya, secara logis gitu ya, jangan ikut emosional. Kita lanjut. Nah, ini ada rumus ya. Wah, menarik nih. Rumusnya itu adalah komplain. Nah, rumus komplain itu ada macam-macam nih ya. Komplain ditambah customer service excellence sama dengan first call resolution. Contohnya apa? Ketika ada komplain masuk, dilayani konsumen dengan baik, maka menjadi solusi pada pertemuan pertama. Ya, makanya nanti ketika teman-teman di dunia pelayanan, itu ada 3 layer. First call resolution, escalation resolution, yang ketiga adalah hard complaint resolution. Biasanya memang tergantung dari siapa yang nanti akan menangani. Biasanya first call resolution itu adalah CS itu sendiri. Lalu yang kedua adalah result resolution, itu biasanya itu dari supervisor atau manager. Yang terakhir hard complaint, biasanya itu langsung masuk ke perusahaan gitu ya. Biasanya di perusahaan saya sebelumnya itu ada 3 layer, baik itu dari CS, baik itu dari supervisor, baik itu dari manager, baik itu dari service management, lalu kedua adalah nanti biasanya kantor pusat begitu ya. Nah, yang kedua adalah komplain plus bad CS menjadi hard complaint. Nah, makanya teman-teman hati-hati ya. Ketika konsumen komplain, biasanya itu hanya 1 komplain saja. Tapi ketika tidak dilayani customer service dengan baik, maka itu akan menjadi hard complaint. Oke, teman-teman, kita tunggu ya. Sepertinya masih ada kendala teknis. Ya. Oke, sudah. Ya, silakan, Kang Andri. Oke, ini mohon maaf mungkin jaringan atau apa ya. Saya mohon maaf sekali ya atas ketidaknyamanan. Oke, nah berikutnya itu ya. Jadi itulah yang paling penting. Lalu bagaimana sih menangani komplain ya? Jadi pastikan di awal CS itu harus diberikan pemahaman terkait bagaimana menangani komplain itu dalam waktu yang secepat-cepatnya, atau namanya first call resolution atau namanya FCR begitu ya, biasanya kalau di dunia pelayanan. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana cara menangani komplain handling ya. Mungkin berikutnya sedikit ya. Nah, ini ada beberapa. Your most unhappy customer adalah source terbaik ya. Jadi customer yang memang memberikan komplain luar biasa ke kita, itu adalah konsumen-konsumen yang biasanya setia. Karena mereka memang ingin mendapatkan value dari produk dan servis kita. Jadi teman-teman UMKM kalau menemukan yang hard complain, jangan kabur. Jangan kabur, jangan handphonenya dimatikan, tapi layani saja dengan baik, karena bisa jadi itu customer loyal kita. Begitu ya. Nah, jangan kabur pokoknya ya. Nah, jangan kabur ya, dan tetap harus dilayani dengan baik. Oke, ini ada beberapa. Oke, nah apa sih pentingnya complaint handling gitu ya? Inilah pentingnya complaint handling. Complaint handling yang bisa kita lakukan adalah memastikan permasalahan pelanggan selesai, brand perusahaan baik di mata konsumen, konsumen akan loyal, dan meningkatnya review brand yang positif begitu ya. Ini beberapa bad review dari customer service.
ya. Jadi kalau customer service-nya memang tidak baik, tidak layak, tidak melayani dengan baik, nah tentu sudah saya sampaikan sebelumnya pasti akan ada review negatif. Saya sering ada tidak contohkan. Salah satu studi kasus ekspedisi yang saat ini memang luar biasa menjadi tantangan bagi perusahaan kami atau perusahaan saya, itu adalah ekspedisi yang memang saat ini lama mengirimkan produknya dan bekerja sama dengan lainnya. Artinya memang penting banget teman-teman harus melayani konsumen dengan strategi-strategi complaint handling yang baik begitu ya. Ini salah satunya bad review customer. Daripada teman-teman ya, nanti ketika teman-teman ada konsumen baru, lihat review di Google Review, lihat review di Marketplace Review, begitu ya, kecewa, ya lebih baik memang tangani dulu di awal, begitu ya. Oke, ini framework strategi yang saya kembangkan, yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu, yang pernah sebelumnya, ada mindset, ada service strategi, service implementasi, excellent, dan juga service improvement. Nah, ingin tahu bagaimana cara untuk menjalani beberapa framework ini, ya tentu teman-teman harus mengikuti customer service masterclass ya, gitu ya. Karena nanti saya akan paparkan lebih jauh lagi. Nah, yang kita ingin sampaikan di sini adalah mengenai strategi yang bagaimana kita melayani konsumen. Ada beberapa step yang ingin saya sampaikan. Nah, tentu setelah berikut begitu ya, saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya kita menangani handling komplain dengan beberapa step yang bisa teman-teman lakukan begitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin kembalikan dulu ke Mas Yus ya Mas ya, silakan. Oke, terima kasih Kang Andri ya teman-teman ya, menarik ini ya, dan memang Kang Andri ini termasuk salah satu teman saya berasa beruntung bisa bertemu, karena maksudnya gini, buat saya orang yang sudah hebat itu kalau dia sudah menciptakan framework sendiri gitu ya. Nah, makanya saya sangat kagum ketika tahu Kang Andri dia untuk customer service ini beliau membuat sendiri framework 5S-nya ini. Oke, nah teman-teman sebelum kita lanjut ya, kita akan masuk sesi kedua ya. Sekali ini sesi kedua saya akan mengundang Kak Nadia Farah dari iSeller. Kak Nadia monitor. Ya, halo teman-teman semua. Halo Kak Nadia, akhirnya kita ketemu. Gimana Kak Nadia, di Jakarta rame nggak? Oh rame, alhamdulillah Mas. Aku mau minta maaf nih, suara aku lagi agak-agak serak, mungkin karena pancaroba, cuaca lagi agak mungkin Oke. agak terganggu ya teman-teman semua. Oke. Silakan Kak Nadia, langsung disampaikan materinya. Kalau gitu terima kasih ya Mas. Mas, untuk Kang Andri juga kesempatannya untuk menjadi pembicara hari ini. Mungkin aku mau singkat aja nih sharing sedikit tentang iSeller ya, aku mewakili tim iSeller untuk hari ini. Nah, ini aku izin share screen ya. Oke. Nah, pertama kali aku mau ngejelasin dulu nih iSeller itu apa sih? Nah, mungkin mayoritas semua teman-teman di sini kan sebagai pelaku bisnis ya. Mungkin pasti udah punya bisnisnya, atau mungkin juga ingin membuka bisnis baru. Nah, aku ingin memperkenalkan nih sistem iSeller. Nah, jadi iSeller itu apa sih? iSeller itu adalah sebuah platform digital, ya sebuah digital platform yang dimana platform ini tuh digunakan sebagai platform ya, sebagai platform di mana penjualan offline dan online itu semua terintegrasi di sistem kita. Bisa disebut juga sebagai sebuah omnichannel. Nah, pertama ini aku ada point of sale atau sistem kasir. Sistem kasir berbasis aplikasi. Mungkin teman-teman suka lihat nih kayak di toko-toko retail atau mungkin di kafe-kafe suka ada kasirnya mereka menggunakan tablet. Nah, itu kita mensupport sistem seperti itu. Nah, untuk dari sistem kasir ini dan semua sistem kita support juga digital payment. Jadi untuk e-wallet contohnya GoPay, OVO, ShopeePay, dan link aja itu semua udah kepake di sistem kita. Kita juga nge-support online to offline retail. Jadi apalagi dengan sekarang ini ya, dengan maraknya sosial media, dengan marketplace yang banyak di Indonesia dan di dunia ini, kita sangat mensupport proses bisnis seperti inilah. Gitu. Nah, ini ada beberapa marketplace dan juga food delivery yang terkoneksi dengan kita. Nah, jadi mungkin dengan menggunakan sistem kita nih, kayak teman-teman punya penjualan, ada offline,
terus juga ada di marketplace ya untuk yang retail, untuk yang F&B ada di GrabFood dan GoFood. Nah, biasa kendala utama apa sih? Kendala utama itu biasanya untuk nge-manage pesanan, order management, dan juga untuk nge-manage membership, nge-manage promotion, nge-manage stok, terutama itu kendala di teman-teman retail itu di stok. Nah, jadi dengan terintegrasinya kita ini, dengan platform kita yang bisa menghubungkan semua kanal-kanal penjualan yang teman-teman punya, harapan kita nih untuk mempermudah proses penjualan lah, mempermudah bisa berjualan di mana aja dan kapan aja, karena semuanya ini berbasis cloud ya, jadi bisa diakses kapanpun selama ada internet. Dengan mudah nge-manage-nya, untuk manage payment dan lain-lain, dan juga untuk mensupport teman-teman untuk tumbuh terus dengan mempermudahnya proses perjualan dengan banyak kanal penjualan ini. Nah, ini yang tadi untuk di commerce platform kita kurang lebih, dan ini untuk CRM-nya kita udah support, omni-channel kayak yang tadi aku sebut, channel-channel penjualannya ada banyak, lalu payment system, analytical kita juga ada semua, laporan kita sangat amat lengkap, lalu untuk marketingnya, jadi seperti diskon, promosi, kita ada sistem loyalty point juga, untuk shipping yang tadi pastinya kita juga udah support juga, karena di kita itu juga bisa teman-teman misalnya mau bikin online store, itu kita udah support juga. Jadi yang online store kita itu udah ada payment-nya dan udah ada shipping-nya juga. Jadi sangat amat mempermudah untuk teman-teman untuk membangun sebuah website ya dengan sekarang dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dibanding untuk nge-develop dengan developer sendiri lah, seperti itu. Lalu inventory dan order management. Nah, ini adalah aku mau kasih lihat ini tampilan POS atau sistem kasir yang mungkin nanti teman-teman akan gunakan ya, misalnya jadi menggunakan kita. Nah, ini tampilan sistem kasirnya, ini berbasis aplikasi yang tadi aku bilang. Jadi untuk dan ini juga nih misalnya untuk teman-teman yang F&B, ini akan nongol semua nih. Untuk kayak tadi penjualan dari GoFood, dari GrabFood, ini akan otomatis pop up di POS-nya. Nah, dan POS kita juga itu nggak hanya untuk F&B, yang pasti untuk retail. Ini kan untuk barang-barang retail yang pastinya juga misalnya mau pakai barcode scanner itu bisa juga, dan juga express F&B dan express itu bedanya. Kalau F&B itu mungkin kalau yang ada dine in, jadi kita ada table management juga. Kalau express itu lebih untuk buy and go, jadi langsung di take out. Mungkin juga teman-teman misalnya yang ada bisnis yang berbasis pelayanan, service, itu kita juga support, karena klien kita itu ada banyak juga yang di bidang barbershop, salon, ada juga di cuci steam, bahkan itu menggunakan platform kita. Jadi platform kita itu tidak hanya dibataskan oleh penjualan konvensional seperti itu. Nah, ini untuk F&B kita itu ada sistem kitchen display juga lah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin F&B-nya berbasis restoran ya, kita ada juga kitchen integration. Jadi bisa langsung set to kitchen, akan tertata semua, akan kelihatan semua ini pesanannya statusnya seperti apa. Jangan kalau hijau itu udah on the go, kuning, merah itu mungkin kalau lebih lama ya. Nah, kita ada juga nih namanya digital kiosk atau SSK. Seperti kayak teman-teman mungkin suka ke McD gitu ya, suka pesan sendiri pakai SSK, kita support juga nih sistem ini. Nah, sistem ini balik lagi nggak hanya bisa digunakan di F&B, tapi retail juga, service juga. Mungkin ini aku ngasih contoh salah satu klien kita itu Xbox untuk barbershop, mereka pakai SSK itu disupport oleh kita. Jadi untuk penyedia jasa itu juga bisa menggunakan sistem ini ya. Untuk SSK ini multi language juga, terus bisa langsung ini upselling, promotion itu bisa langsung kita set semuanya dari back office, dan yang pasti bisa langsung bayar di SSK-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk iSeller Pay kita, yang tadi aku bilang payment gateway kita udah nge-support semua mayoritas e-wallet, kita udah support semua seperti OVO, Dana, GoPay, Shopee Pay, link aja. Kita juga ada juga nih namanya, ini hardware punya kita itu namanya Apos ya. Dan untuk Apos ini kita udah support juga untuk EDC-nya. Gitu. Jadi misalnya tertarik teman-teman yang mau pakai mesin Apos, boleh kontak ke kita lah. Nah, tadi aku udah ngejemput tiket juga nih untuk online store, untuk website kita. Nah, kita ini udah nyediain berbagai macam template, lah bisa dibilang template dengan banyak widget yang sangat friendly ya, untuk mudah digunakan. Dan juga untuk website kita ini udah yang tadi aku bilang udah terintegrasi dengan GoSend dan Grab Express juga. Untuk
JNE si cepat. Untuk international shipping kita juga udah bisa juga pakai DHL dan FedEx. Jadi misalnya teman-teman mungkin udah mulai berjualan nih ke internasional, itu bisa banget juga. Nah, untuk online store, kita bisa juga untuk untuk F&B nih, online ordering. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang nggak mau pakai GoFood dan GrabFood karena mungkin ada potongan-potongan harga, atau karena kan mereka biasa di markup ya 20-25%, ini bisa juga pakai jasa kita namanya online ordering, atau bisa dibilang website untuk F&B ya. Untuk F&B dan bisa untuk multi outlet. Nah, itu fungsinya mungkin sama kurang lebih seperti GrabFood dan GoFood, tapi ini basisnya website yang dimana ntar klien teman-teman sekalian itu bisa langsung bayar di website tersebut dan nanti akan langsung terintegrasi ke kurirnya GrabFood dan GoFood, Grab Express dan GoSend seperti itu. Dan yang pasti nanti semua database ini akan masuk ke back office seller. Jadi untuk mempermudah teman-teman semua untuk melacak pesanannya, ngelacak database pelanggannya, karena database pelanggan yang bertransaksi di website ini akan otomatis ke ekstrak juga lah ke database kita. Nah, tadi untuk online ordering ini kita ada juga bisa dipakai juga untuk offline. Ini salah satu klien kita Hong Tang juga. Jadi ini ada misalnya kayak QR yang di offline store, ada klien-klien yang bisa langsung scan, itu bisa langsung order di QR-nya, nggak hanya tampilin menu. Nah itu mungkin untuk mempermudah banget ya, apalagi sekarang dengan COVID kan kemarin-kemarin ini marak-maraknya COVID, untuk meminimalisir kontak manusia ya, ini sekarang kepake banget untuk QR dan kita udah support juga. Nah mungkin untuk conclude semuanya nih, iSeller itu apa gitu ya. Nah jadi ini admin apps kita itu mempermudah ya tadi mau memilih penjualan, bisa berjualan di mana aja. Dan juga web admin kita ini kita bisa multi akses, jadi kita bisa leveling misalnya dari manager sampai owner sampai admin, itu kita bisa bikinin akses semuanya. Yang dipasti juga kita bisa batasin nih, misalnya untuk admin mereka hanya beberapa fitur aja yang bisa dibuka seperti itu. Dan juga teman-teman mungkin yang outletnya udah banyak, nah itu bisa kepake banget, bisa kebantu banget juga pakai sistem kita, karena mungkin kan ya harga adalah outlet A dan outlet B, lalu pemasukan berbagai outlet kan beda-beda. Ini akan sangat mempermudah dengan menggunakan sistem kami. Nah ini ada beberapa brand-brand yang bekerja sama dengan kita. Dari mall nih, MOI, Grand Galaxy Park itu official partner kita juga, Peak Avenue, terus mall juga itu di Jakarta Barat, aku lupa namanya, di sebelah Neo Soho itu pakai kita juga. Ini ada beberapa klien-klien kita, dan masih banyak lagi klien kita dari yang enterprise bisa dibilang, dan juga mungkin banyak banget juga kita sekarang tuh sangat nge-support untuk UMKM brand, karena kita udah banyak banget juga nih acara-acara kemarin sama UMKM Jawa Barat, sama UMKM DKI, kita banyak banget kerjasama. Dan yang pasti kita banyak juga penawaran khusus untuk pricing khusus untuk teman-teman UMKM. Nah ini partner-partner kita juga dari segi bank untuk payment dan ini sistem-sistem lainnya kayak accounting system Accurate dan Journal, Tada, itu kita udah partnership juga. Nah kurang lebih itu aja dari aku, dari iSeller. Mungkin ini ada nomor telepon dan email aku bagi teman-teman yang ingin mengetahui iSeller lebih lanjut, atau mungkin kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, mau aku demoin khusus, boleh kontak aku di sini. Oke. Karena dia thank you banget ya. Wah, luar biasa banget ini. Satu pertanyaan sedikit boleh ya? Ya, karena tadi menurut saya ada yang menarik ini, khususnya yang solusi buat F&B ya, untuk pengusaha kuliner. Jadi tadi ada istilahnya online ordering. Jadi itu kayak punya GoFood sendiri. Betul. Ya? Jadi seperti e-commerce pribadi lah melalui. Oke. Jadi mungkin tanpa pemotongan biaya di. Nah itu kan kalau ikut yang resmi kan potongannya banyak. Ini kalau kita punya sendiri ya potongannya, dan itu nanti untuk kurir delivery-nya connect-nya ke GoSend ya? Ya, GoSend dan Grab Express. Waduh, keren banget ini. Bisa juga nih misalnya punya kurir sendiri, mau digunakan itu bisa juga. Oh, I see. Contohnya seperti kayak toko sayur itu, mereka biasanya punya kurir sendiri. Oke. Thank you. Satu lagi,
kalau waktu FMB-nya itu kan bisa connect ke kitchen juga. Ya. Itu bisa connect langsung ke Bisa inventory banget, juga nggak? bisa banget. Oh, Inventory, bisa banget ya. terus untuk resep-resep itu bisa juga untuk FMB. Oke. Nah, teman-teman ini keren ya menurut saya. Jadi udah connect sama kitchen, inventory, tapi yang menurut saya menarik buat teman-teman khususnya yang bisnisnya kuliner yang tadi itu bahwa kita seolah-olah punya GoFood sendiri gitu ya, atau GrabFood sendiri, tapi tanpa lewat GoFood dan GrabFood ini sehingga potongannya nggak banyak ya. Sekali lagi nanti buat teman-teman yang tertarik ya, jangan lupa kontak aja ke Kak Nadia. Nanti kalau minta Boleh demo banget, bisa ya Kak nanti ya? bisa ketemuan atau mungkin mau online juga boleh. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih ya Kak Nadia ya. Oke, berikutnya ke Kang Andri. Gimana Kang Andri monitor? Baik, monitor saya kembali lagi. Terima kasih Teh Nadia, Oke. menarik sekali ya aplikasinya ya. Oke. Pak, nanti boleh Silakan. kita ngobrol-ngobrol nih Teh Nadia ya. Oke, menarik. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf dan juga Teh Nadia untuk pemaparannya. Saya izin kembali untuk menginformasikan ya, memaparkan kembali materi yang saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman UKM dan juga pelaku bisnis yang saya banggakan begitu ya, kita akan memulai untuk pembahasan mengenai komplain handling kembali ya. Iya, Oke. silakan langsung di share screen lagi Kang sorry. Andri. Sebentar ya, kita. Oke, sip ya. Oke ya, nah ini dia ya. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu komplain handling, nah mungkin teman-teman harus memahami dulu sebenarnya tugas customer service itu apa sih. Nah tugas customer service itu yang saya pahami dan juga saya lakukan dengan tim saya saat ini, yaitu pertama adalah melayani pelanggan, yang kedua adalah melakukan penjualan, yang ketiga adalah menangani komplain handling. Jadi teman-teman UMKM atau mungkin bagi business owner yang sekarang ingin mendevelop timnya, pastikan ketika meng-hiring gitu ya, teman-teman harus disampaikan dulu nih gitu ya, bahwa nanti ke depan jika ada komplain handling itu harus dilayani sampai selesai begitu ya. Jadi pastikan bahwa di awal CS itu harus dan wajib untuk menangani komplain handling ya, seperti itu. Oke, nah mungkin ini ada beberapa poin-poin yang sebetulnya ingin saya sampaikan lebih lanjut lagi, tapi memang waktunya mungkin tidak cukup ya untuk saya menjelaskan satu persatu. Halo? Ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan ya di Customer Service Masterclass itu apa saja sih yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis dan juga pengusaha atau business owner atau bahkan customer service untuk membangun sistem dan standar dari layanan customer service itu sendiri begitu ya. Nanti saya jelaskan semuanya, tapi saya akan sedikit kasih gambaran saja. Nah, teman-teman ketika menghadapi customer marah, nah tentu pertama-tama langkah yang harus dilakukan adalah melakukan interview atau memastikan customer mendapatkan permasalahan seperti apa. Jadi makanya langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah identification interview, begitu ya. Jadi seperti menginterview kembali konsumen itu seperti apa. Jangan-jangan gitu ya, kalau tidak menginterview kita tidak tahu permasalahan sebetulnya dari konsumen. Nah makanya saya sarankan sebagai business owner bagaimanapun komplain bermasalah itu hadapi dan tidak boleh kabur sama sekali. Bahkan customer service-nya kalau bisa langsung respon terhadap komplain, begitu ya. Saya mungkin bertanya-tanya, kira-kira kenapa sih kadang ada pelaku usaha yang memang tidak menangani komplain handling itu lebih lanjut lagi karena mereka merasa bahwa ya udahlah satu customer tidak akan mempengaruhi customer-customer yang lain gitu ya. Nah, saya rasa kita perlu memastikan dan memaksimalkan dulu konsumen ini apakah nantinya ke depan akan jadi customer loyal atau tidak begitu ya. Jadi yang pertama-tama harus dilakukan adalah identification interview. Nah, nanti saya sampaikan apa yang harus kita lakukan di identification interview begitu ya. Satu bagian saja. Yang kedua adalah first time call resolution. Nah, ketika teman-teman menangani komplain handling, yang perlu menjadi mindset di awal adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pada pertemuan pertama. Gitu ya. Jadi ketika konsumen bilang bahwa iya Bapak, saya komplain tentang ini. Nah, kalau bisa kita layani langsung dan kita selesaikan di sana. Nah, biasanya saya sarankan semua business owner, semua tim itu harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di awal-awal tanpa perlu berlarut-larut
dengan eskalasi-eskalasi yang baru. Nah, tapi bagaimana Pak kalau komplain itu harus memang ada sesuatu yang perlu dicek, perlu dilihat dari beberapa sudut-sudut tertentu. Nah, makanya ketika CS itu dia tidak bisa menangani komplain, itu biasanya teman-teman CS itu kalau bisa, jika bisa, itu pastikan harus ada informasi ke konsumen bahwa permasalahannya akan dieskalasikan ke bagian yang terkait, begitu ya. Nah, bagian yang terkait itu macam-macam. Nanti mungkin saya akan jelaskan di Customer Service Masterclass ya. Nah, mungkin salah satunya saya akan coba sedikit gambarkan, itu biasanya adalah back-end support biasanya ya. Back-end support itu biasanya yang menangani komplain yang tidak bisa ditangani di first call resolution. Makanya ada yang namanya ticketing system begitu ya. Nah, makanya nanti ketika mendapatkan pelanggan-pelanggan yang tidak bisa dilayani di first call resolution, itu harus dieskalasi. Contohnya apa? Misalnya kita punya satu CS nih, Bapak, ini konsumennya terlalu marah-marah nih Pak. Udah saya jelaskan, udah saya berikan penjelasan, tapi kok nggak mau selesai? Ya udah saya sampaikan ke bagian yang terkait dulu. Nah, bagian yang terkait biasanya di ticketing system gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma satu CS ya pasti dia akan bilang, mohon dong owner bantu saya begitu ya, saya udah coba nanganin tapi belum bisa. Nah, bagaimana kalau ownernya juga nggak bisa gitu? Kira-kira konsumen akan selesai atau tidak begitu permasalahannya. Nah, tentu Anda sebagai business owner pun harus tahu menangani komplain handling begitu ya. Nah, jika nanti komplain itu sudah masuk ke dalam eskalasi gitu ya, ke dalam tim CS, jangan lupa rekan-rekan UMKM itu membuat follow up time plan. Maksudnya apa? Biasanya itu ada yang namanya SLA, Service Level Agreement biasanya. Nah, apa sih? Wah, ini apa ya? Istilahnya kok gini ya, Pak? Nanti saya jelaskan lah ya. Service Level Agreement gitu ya. Bagaimana kita menetapkan standar-standar penanganan tertentu. Kalau dari literasi dan pendidikan yang saya dapatkan gitu ya, itu yang namanya lead time gitu ya. Lead time itu berapa lama kita harus bisa menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, teman-teman buat tuh follow up time plan-nya gitu ya. Wah, kayaknya 2 hari lagi saya akan menghubungi konsumen, memastikan permasalahannya yang sudah selesai gitu ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Itu biasanya konsumen marah lagi ya. Berikutnya adalah resolve problem. Nah, ketika kita sudah punya penyelesaian masalah atau mungkin kita udah punya ide-ide untuk menyelesaikan masalah, nah kita di situ memang harus menggunakan beberapa strategi-strategi tertentu untuk resolve problem. Pada saat resolve problem berhasil atau tidak berhasil, nanti saya akan jelaskan yang berhasil seperti apa, yang tidak berhasil seperti apa begitu ya. Nah, ketika kita sudah menangani resolve problem, baru kita masuk namanya customer satisfaction. Biasanya apakah konsumen sudah dilayani atau belum? Jangan-jangan ketika sudah dilayani, kita sudah kirim delivery barangnya kembali, customer itu merasa tidak puas dan dia tidak puas pada kesempatan itu sehingga dia tidak melanjutkan pembelanjaan di pembelanjaan berikutnya. Jadi makanya teman-teman harus mengecek kembali, Ibu apakah sudah puas dan tidak. Bagaimana ceknya? Nah, itu biasanya ada di service improvement di framework 5S gitu ya. Berikutnya adalah ketika nanti sudah menjadi permasalahan-permasalahan yang sekiranya menjadi bagian dari daily activity-nya CS, nah teman-teman harus membuat standar FUQ, frequently asked question. Jadi teman-teman nanti dicatat gitu ya permasalahannya seperti apa, nanti kita selesaikan, oh ini udah belum berhasil, ini tidak berhasil, ini berhasil gitu ya. Itu teman-teman cari. Biasanya kami gitu ya, saya itu mencatat keberhasilan CS menangani komplain-komplain handling. Bagaimana tuh? Nah, nanti pada saatnya kita akan menemui konsumen yang sama, kita akan menjelaskan, oh begini loh caranya Kang, oh begini loh caranya begitu ya. Jadi intinya adalah kita harus mencatat semua permasalahan konsumen begitu ya. Nah, bagaimana sih mencatatnya? Bagaimana sih standarnya? Nanti saya akan jelaskan di Customer Service Masterclass. Kita lanjutkan. Nah, ini sedikit ya, mungkin terakhir kita akan coba masuk ke dalam, biasanya di dalam identification interview itu ada dua sistem yang harus kita pahami. Pertama adalah sistem responsif, biasanya adalah namanya sistem 1. Responsif itu biasanya sesuatu yang standar dan mudah dilakukan, begitu ya.
Lalu yang kedua adalah sistem responsibility. Bagaimana kita memastikan permasalahan konsumen itu sudah berhasil gitu ya. Nah, sistem responsif ini biasanya sesuatu yang memang perlu kita lakukan dengan baik. Apa sih kira-kira poin yang menjadi sistem responsif kita di awal ketika konsumen itu datang? Nah, pastikan pertama teman-teman memiliki asosiasi yang positif terhadap customer. Yang saya jelaskan tadi di awal, jangan sampai ketika customer datang, marah, kita marah. Betul ya? Jadi ketika customer kecewa, kita ikutan kecewa. Nah, berikan asosiasi positif dari komplain tersebut. Kalau marah berarti kita coba bagaimana mindset kita membantu dia supaya tidak marah. Jadi opposite-nya gitu. Kalau dia kecewa berarti asosiasi positifnya adalah membuat dia puas atau tidak kecewa. Jadi kita memastikan dulu mindset-nya. Bagaimana positifnya kita bisa terapkan ke dalam mindset kita. Nah, pada saat kita melakukan asosiasi positif, teman-teman biasanya itu masuk ke dalam yang namanya sistem responsibility. Bagaimana service quality, mungkin nanti saya jelaskan di sikap dan standar layanan gitu ya. Service quality itu adalah bagaimana kita memberikan layanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan dari konsumen. Apa contohnya? Oh, kita ingin respon secepatnya, begitu ya. Lalu yang kedua adalah kita ingin memberikan jaminan kepada konsumen, begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ketika sistem responsif itu datang, jangan mencoba untuk mengontrol semuanya. Pastikan teman-teman juga pasti memiliki keterbatasan karena perlu dieskalasikan ke bagian-bagian terkait ya. Jangan sampai kekeh lah kalau bahasa Sundanya mah. Enggak Bu, menurut saya mah ini yang benar dan tidak salah. Itu perlu divalidasi dulu gitu ya. Yang ketiga adalah aktif mendengarkan. Yang keempat memahami konsumen atau empati. Nah, yang kelima memvalidasi permasalahan. Nah, sistem responsibility ini apa? Berikan problem solving gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman di awal sistem responsibility itu adalah yang biasanya dinamakan thinking slow. Nah, teman-teman nanti ada teorinya nih. Thinking slow itu adalah bagaimana narasi kita di dalam pemikiran kita bahwa ini harus selesai atau tidak. Jadi jeda dulu waktunya dengan hanya responsif langsung gitu ya. Jadi jeda dulu, oh gimana ya caranya problem solvingnya. Pikir dulu dengan opsi-opsi tertentu gitu. Kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau ini begini ya. Yang ketiga jangan menunda-nunda. Yang keempat menggunakan sudut pandang konsumen begitu. Oh, saya paham tentang konsumen. Yang terakhir adalah jaminan penyelesaian ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita mengakuisisi sistem responsif dan sistem responsibility ke dalam eksekusi kita di dalam standar layanan. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Oke, nah ini saya sedikit aja gambaran bonus, karena mungkin waktunya juga. Skrip strateginya adalah, ya pastinya teman-teman harus memastikan jika nanti ada komplain, teman-teman itu harus memohon maaf atas ketidaknyamanan. Itu wajib dan harus dilakukan, jangan sampai teman-teman tidak melakukannya, begitu ya. Ini hanya saran sih ya. Terus yang kedua adalah wajib memahami dengan menggunakan yang namanya empathy, memahami permasalahan konsumen. Yang ketiga adalah sarankan solusi. Yang keempat, jamin permasalahan. Yang kelima, membantu permasalahan konsumen. Dan yang keenam, pastikan bahwa permasalahan selesai. Nah, makanya itu sesuai dengan pastikan permasalahan selesai, itu harus ada di dalam apa? Di sini, ya. Customer satisfaction service. Jamin bahwa, oh konsumen itu sudah selesai atau belum. Nah, jangan-jangan ketika komplain handling itu sudah selesai, pelanggan kabur begitu saja. Nah, makanya kenapa kalau kita ingin mendapatkan customer service loyal, pastikan teman-teman memastikan bahwa permasalahannya sudah selesai atau belum. Biasanya konsumen itu akan loyal ketika memang kita menanyakan kembali, Ibu maaf permasalahan yang kemarin sudah kami kirimkan, apakah sudah diterima atau belum? Oh sudah, oh ya terima kasih Bu. Memang memang kami memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap konsumen dengan permasalahan-permasalahan ibu gitu. Saya mohon maaf ya Bu, Ibu kembali lagi ya menjadi pelanggan kami akan coba ganti dengan layanan yang lebih baik gitu. Nah kan konsumen tuh udah diselesaikan, si CS-nya baik gitu ya. Langsung konsumen itu dia akan menjadi loyal gitu. Jadi jangan sampai kita selesaikan tapi kita tidak follow up kembali di sesi berikutnya begitu ya. Baik, nanti kita akan coba jelaskan lebih lanjut lagi, tapi mungkin saya juga harus sedikit menjelaskan kira-kira apa sih
ya. Tadi saya sudah menginformasikan Customer Service Masterclass. Nah, nanti banyak sekali yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberikan beberapa sharing-sharing yang saya dapatkan dari perjalanan saya dari 2004 sampai dengan 2022 di dunia pelayanan, bagaimana saya menjalani bisnis, bagaimana saya menjalani posisi sebagai COO di salah satu digital marketing e-commerce begitu ya. Lalu nanti kita akan coba studi-studi kasus, nanti kami akan memberikan game dan lain-lain gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihatlah di Drama OL Shop. Nah, nanti saya akan coba sedikit kasih latihan di sini ya. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jika memang ada kesempatan, ada dana, dan teman-teman ingin sekali meningkatkan dan mengupgrade skill service-nya, bayangkan apa? Coba ya. Nah, bayangkan jika teman-teman tidak memulai memahami dan melayani konsumen dari sekarang. Nah, bayangkan nanti teman-teman udah punya 1 CS, 2 CS, 3 CS, 5 CS, bahkan 20 sampai 25 CS. Kalau belum ada fondasi yang kuat mengenai dan memahami apa itu customer service, saya rasa nanti teman-teman akan kesulitan. Ya, tapi mudah-mudahan enggak ya, tapi saya rasa akan kesulitan begitu ya. Jadi makanya teman-teman bisa belajar bareng bersama dengan saya, diskusi dengan saya bagaimana kita membuat suatu fondasi customer service yang baik ya di dalam perusahaan gitu ya. Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan. Saya nanti akan menjadi pembicara juga di Customer Service Masterclass 12 sampai 13 November. Nanti di sini kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang tertarik ya tertarik gitu ya, yang ingin jangka panjangnya ya membuat sebuah standar-standar baru di bisnisnya. Dan saya yakin kita akan bisa diskusi banyak di sini ya teman-teman. Saya akan undang ya ke Customer Service Masterclass. Nah, bayangkan ya, tadi saya sudah bilang, bayangkan jika teman-teman harus membangun bisnis secara 4 tahun, dan teman-teman harus trial error, cari cara bagaimana konsumen lebih melayani konsumen yang dengan sifat seperti ini, psikologi konsumen seperti apa, lalu bagaimana cara menangani komplain handling lebih dalam lagi gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman harus menggunakan 4 tahun untuk mengetahui apa yang saya dapatkan begitu ya. Jadi teman-teman daripada menghabiskan 4 tahun gitu ya, atau 5 tahun di dunia pelayanan untuk mengetahui lebih dalam lagi, nah saya hanya menyarankan kita bisa sama-sama belajar dan berdiskusi bersama di 2 hari nanti 12-13 November begitu ya. Oke. Nah ini kenapa? Ini cocok banget nih buat teman-teman yang memang memiliki bisnis pertama. Saya tahu teman-teman mungkin ada yang masih memulai bisnis, ya saya juga tahu dan dapat informasi dari tim kelas UKM, ada yang masih mahasiswa begitu ya, ada yang masih sekarang bisnis tapi dilayani sendiri begitu ya, atau yang biasanya dinamakan Chief Everything Officer atau CEO gitu ya. Nah ini cocok nih. Teman-teman yang memiliki mindset pelayanan itu cocok untuk menjadi business owner di mana layanan terbaik ya untuk diterapkan nanti ke timnya. Atau teman-teman punya business owner tapi baru 1 atau 2, cocok juga gitu ya. Nanti biar 1 atau 2 itu kita berikan ilmu lebih baik. Yang ketiga, jika ingin mengupgrade, misalkan ada 5 CS gitu ya, teman-teman ingin mengupgrade di sisi pelayanan, penjualan, nah silakan. Atau teman-teman punya supervisor atau manajer, silakan gitu ya, nanti kita diskusi lagi gitu ya, bagaimana standar operasional prosedur, instruksi kerja, dan lain-lain jika memang di pertanyaan saya di Customer Service Masterclass. Atau teman-teman memang sudah banyak, 10 atau sampai 15 CS, tapi teman-teman ingin membuat sebuah integrated service system, ya silakan nanti coba berdiskusi dengan saya. Ini materi-materi yang ingin saya sampaikan. Nah, nanti ada service leadership ya, standar dari mulai personal leadership, langsung team leadership gitu ya. Lalu nanti saya akan berikan karakter dan psikologi konsumen yang banyak seliweran di dunia bisnis gitu ya. Nanti saya akan jelaskan juga framework 5S, nanti saya jelaskan juga customer handling complaint lebih dalam lagi. Nanti ada stress management, kita akan ada game tertentu. Nah, ini neuroscience of selling gitu ya, bagaimana secara psikologi kita bisa menangani konsumen. Nanti ada selling teknik dan lain-lain ya. Nah, intinya adalah saya pengen teman-teman kalau ikut dengan Customer Service Masterclass, teman-teman tahu tentang perspektif konsumen seperti apa. Bagaimana memahami aturan-aturan dalam penjualan. Bagaimana memahami sikap dan standar dalam penjualan. Bagaimana skill dan teknik closing. Nah, tentu kita akan banyak berdiskusi dan tentu nanti kita akan temukan kasus-kasus baru yang bisa saja nanti kita sampaikan, lalu kita akan coba diskusi ya, diskusi dengan tim begitu ya di
workshopnya Customer Service Masterclass. Baik, mungkin kita akan coba, oke ya. Nah, sedikit gambaran aja, nanti saya dan teman-teman akan beri sertifikat, modul hard copy, video rekaman gitu ya. Nanti kita akan ada konsultasi, nanti ngobrol dengan saya lebih banyak lagi gitu ya. Pendampingan online, nanti selama 1 bulan kita akan coba. Nanti saya juga akan bisa, kalau teman-teman nanti ingin didampingi secara langsung melihat customer service-nya, saya memiliki aplikasi yang khusus untuk melihat customer service-nya. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat ya, karena memang ketika penjualan itu tidak bisa dalam 1 atau 2 kali follow up, tapi biasanya 5 sampai 6 kali gitu ya, atau bahkan 12 kali follow up. Nanti teman-teman dalam 1 bulan, kalau memang ingin masuk ke dalam sikap dan standar controlling, itu boleh nanti saya bantu. Nah, khusus peserta webinar nih ya, bagi yang DP hari ini, saya spesial akan bisa mendapatkan harga early bird. 1 orang nanti hanya 1,8. Nah, kenapa sih harganya Pak? Mungkin agak tinggi ya. Nah, ya biasanya kalau saya memberikan materi gitu ya, itu 1 hari itu biasanya, maaf ya kalau secara pribadi gitu ya, itu biasanya di atas 2 gitu ya. Atau bahkan 3 gitu. Jadi seharian penuh gitu. Tapi kalau di sini karena memang ini sifatnya adalah kolektif bersama-sama, sehingga saya rasa memang harga yang lebih murah itu akan bisa menjangkau ya teman-teman untuk belajar, karena ini akan menjadi aset ya, aset yang bisa sama-sama didapatkan gitu ya. Oke, paling itu saja. Nah, teman-teman silakan kalau yang memang tertarik dengan Customer Service Masterclass yang nanti saya akan gambarkan di bisnis di 12-13 November, nah, teman-teman silakan bisa coba masuk ke sini. Nah, nanti akan ada sistem DP juga ya, saya paham ya, mungkin bisnis itu ada yang, aduh, saya kayaknya harus bayar DP dulu, kayaknya nanti pas ada keuntungan baru saya akan masukkan. Nah, saya rasa banyak strategi-strategi teman-teman yang bisa dilakukan, tapi intinya adalah saya ingin bersama-sama berdiskusi dengan teman-teman lebih dalam lagi mengenai dunia customer service begitu ya. Oke, mungkin itu saja karena waktu juga ya nanti, dan saya ingin teman-teman juga belajar di 12-13 November. Ya, tentu saya akan coba tutup dulu ya di materi saat ini gitu ya. Maka silakan mungkin untuk Mas Yusuf, kita akan coba masuk ke materi yang lain. Oke, terima kasih Kang Andri atas penjelasannya. Aduh, luar biasa nih dari Kang Andri, terus tadi juga dari Kak Nadia ya, dari iSeller yang aplikasinya. Ya, terus terang saya juga kaget tadi yang fitur F&B-nya. Kalau untuk Kang Andri, nah Kang ini kayaknya kita langsung masuk aja ya versi pertanyaan. Silakan, Kang. ya. Ini sudah ada pertanyaan mengantri nih kan. Oke, mungkin langsung Silakan. saya coba bacakan. Bentar, saya cari dulu. Oh ya teman-teman, untuk acara hari ini kami punya form feedback ya. Jadi minta tolong buat teman-teman untuk bisa mengisi form feedback. Itu seperti ini. Form feedbacknya bisa dilihat di chat ya. Silakan nanti teman-teman di situ. Mohon bantuannya untuk mengisi form feedbacknya. Oke, yang pertama dari Mutiara Kelas Jago Desain. Oke, pertanyaannya, standar penyelesaian masalah itu sering dibilang 3 hari. Sebenarnya yang baik itu berapa hari ya? Nah, Oke, baik ya. Baik, penyelesaian ya. Baik. Tadi saya sudah sampaikan ya, penyelesaian masalah memang seharusnya 1 kali 24 jam. Yang biasanya dinamakan first call resolution. Tapi jika memang penambahan waktu itu disesuaikan dengan bagaimana permasalahan itu berat atau tidak gitu. Kalau memang perlu disampaikan, contohnya gini, ada salah satu kasus, itu konsumen itu belum menerima produk. Misalkan hari ini nih, kok kenapa ya 3 hari saya belum menerima produk? Nah, makanya pada saat itu kita tidak bisa menentukan penyelesaian masalah pada saat itu juga. Karena kita berhubungan dengan pihak eksternal, pihak yang lain. Makanya prosesnya adalah kita perlu mengeskalasikan ke bagian-bagian yang lain gitu ya. Apakah itu bagian back office gitu ya, apakah itu bagian ekspedisi, apakah itu bagian mungkin supplier begitu ya. Nah, biasanya penyelesaian masalah itu tergantung dari permasalahan itu sendiri ya. Contohnya apa? Misalkan ada 2 permasalahan. Contoh permasalahan apa? Jika permasalahannya barangnya rusak dan si konsumennya itu sudah meng-unboxing gitu ya,
mengunboxing bahwa memang benar-benar rusak, nah berarti teman-teman harus melakukan penyelesaian masalah pada saat itu. Ya, contohnya apa? Oh ya Ibu, mohon maaf, produknya rusak dan saya juga sudah melihat syarat ketentuan untuk pengembaliannya sudah dilakukan, maka kami akan coba proses produknya dan itu langsung diselesaikan di situ juga. Gitu ya. Jadi itu 1 kali 24 jam pada saat itu juga. Nah, kalau misalkan permasalahannya adalah, Ibu, barang aku rusak nih gitu ya. Nah, oh iya Ibu, bagaimana silakan. Mungkin boleh dilihat dulu gitu ya. Barangnya seperti apa, produknya seperti apa begitu ya. Oh, Ibu mohon maaf nih, saya nggak bisa memperlihatkan produknya gitu ya. Ibu mohon maaf, syarat dan ketentuan kami memang berlaku untuk produk-produk yang diretur. Itu adalah produk-produk yang produk-produk yang intinya adalah memang betul-betul diperlihatkan gitu ya. Nah, pada saat itu kita memang perlu mengekskalasikan dulu kira-kira kebijakan apa yang penting untuk kita selesaikan dengan konsumen tersebut. Tapi selama syarat dan ketentuan yang memang ditentukan tidak bisa memenuhi, biasanya kami akan coba sesuaikan dulu nih konsumennya apakah memang ada konsumen yang bermasalah atau tidak begitu ya. Konsumen yang benar atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau seperti itu, kami akan minta begini, Ibu tolong kirimkan terlebih dahulu kepada kami akan coba melakukan pengecekan, dan jika sudah dilakukan pengecekan, kami akan coba proses untuk pengembalian kembali. Nah, itu dari dua sisi yang berbeda. Tapi ketika komplainnya adalah, Ibu ini kenapa ya, kok pengirimannya lama sekali gitu, padahal saya udah memesan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, kami akan coba melakukan eskalasi permasalahannya, nanti kami akan coba informasikan ketika sudah mendapatkan informasi balik. Makanya kenapa kita butuh 2 atau 3. Biasanya 2 atau 3 hari itu adalah waktu yang paling tepat jika kita memang ingin menyelesaikan permasalahan melalui sistem eskalasi begitu. Ya, jadi itu tergantung dari sejauh mana komplain itu begitu. Oke, salah satunya itu Mas. Iya. Jadi kalau 2-3 hari itu ketika masalahnya itu untuk penyelesaiannya melibatkan pihak eksternal, Kang ya? Iya, betul Ya, sekali. sementara kalau misalkan itu tidak melibatkan eksternal, ya melibatkan itu harusnya bisa 1 kali 24 jam. Betul. Contohnya seperti itu ya. Nanti saya banyak contoh-contohnya lah. Siap. Tapi yang jelas semua itu tetap kita harus melayani dan menjawab customer itu dengan baik dan sopan ya, Kang? Sangat wajib itu. Nah, itu saya yang susah itu di situ saya. Ayo korteknya itu harus diselesaikan dulu. Siap. Oke, nah pertanyaan nomor 2 ini kayaknya agak berhubungan dengan statement saya barusan ini. Iya. Dari Irsan Widiawan. Iya. Mau nanya sedikit, cara didik CS agar bisa problem solving dari komplain yang ada gimana ya? Oke, ya. Nah, betul ya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ketika kita meng-hire customer service begitu ya, kami pastikan dulu teman-teman itu memiliki beberapa kriteria di dalam kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya apa? Ya, ketika teman-teman memang ingin CS yang problem solving, coba harus dari A sampai Z dulu gitu. Coba ketika interview tanyakan gitu. Ketika kamu menyelesaikan permasalahan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Ya, pertama tuh di interview tuh. Jadi cari nih bikin pertanyaan gitu ya, lalu kita tawarkan ke ke CS, calon CS-nya gitu. Terus yang kedua adalah coba pastikan si CS itu diberikan tekanan-tekanan tertentu. Misalkan ada grup tuh, ya, grup discussion gitu ya. Nah, bikin kasus-kasus gitu ya, selama masa training, kasus-kasus tertentu, lalu berikan kepada mereka bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Terus yang ketiga, ketika CS itu memang sudah masuk ke dalam bekerja gitu, nah pastikan di awal teman-teman harus terlebih dahulu mendidik, menyeleksi dan mengevaluasi bagaimana sikap layanan yang sebenarnya. Dengan caranya seperti apa? Teman-teman harus coba menggunakan yang namanya role play. Ada yang udah tahu mungkin role play? Contohnya apa? Contohnya misalkan gini, oke, CS, ini saya akan punya permasalahan nih gitu. Saya marah nih gitu. Nah, apa yang akan kamu lakukan kalau saya marah seperti ini? Nanti dites tuh gitu ya CS-nya ya kan. Oh iya, gini Pak. Nah, nanti kita akan coba nilai Pak. Nilai si CS-nya gitu. Jadi bisa menggunakan sistem, salah satunya adalah role play ya.
teman-teman pastikan juga ya skill, attitude, dan knowledge atau SAK. Kalau attitude-nya bagus, biasanya dia bisa sedikit punya modal untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi teman-teman harus memastikan dulu di awal sampai teman-teman tes menggunakan tes tertulis, interview, bahkan role play dan juga tandem. Teman-teman ada pilihan tuh. Tandem biasanya ada 2. Ya, ingat ya. Wah, ini saya langsung rahasia-rahasia saya langsung saya sampaikan nih Mas Yusuf ya. Ya, apa? Spill kan, spill aja ya. Intinya adalah tandem itu ada pasif dan aktif. Nah, di mana sih kita bisa menentukan tandem? Bagaimana sih kita bisa menentukan bahwa CS ini dia bisa atau tidak problem solvingnya? Di yang namanya tandem aktif. Oke. Jadi kita sendiri yang mengontrol gitu. Iya. Oke. Macam-macam lah. Banyak ya. Itu nanti Banyak di CS Masterclass ya, customer. Iya, betul sekali Mas. Nanti kita coba tandem-tandeman Mas. Oke, nah itu saya kayak perlu di tandem itu. Setuju Mas. Ini langsung nggak lulus lah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Santi Nurbaiti. Saya belum ada CS karena masih semua dikerjakan sendiri. Ya. Bagaimana caranya agar kata-kata yang baik buat pelanggan, agar sabar menunggu? Kadang kalau ada yang sabar pas kita chat, mereka sudah beli di tempat lain. Oke. Kayaknya mungkin gimana caranya agar gimana cara mengkomunikasikan dengan pelanggan dengan baik, nah, supaya mereka mau sabar menunggu. Gitu. Ya. Karena kadang kalau mereka kelamaan, jadinya mereka beli di tempat lain. Gimana Kang? Oke, Saya yakin Kang Andri pasti pernah lah ngalamin situasi seperti ini. Pasti ya. Oke, ya, baik. Oke ya, baik. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa? Kita udah ngomong nih, Ibu, ya, intinya adalah gini, ada 2 mungkin strateginya. Pertama, gunakan memang standar layanan yang baik. Contohnya apa? Ibu, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, ya. Sampaikan aja segenuine mungkin bahwa, mohon maaf untuk pemesanan Ibu, kami mengalami kendala di masalah stok. Ya, ingat ya. Contohnya nih, Ibu udah mesen, udah transfer nih ke saya nih. Wah, misalkan Mas Yusuf udah transfer nih. Mau beli, misalkan saya beli ini nih, bonsai. Oke. Sampai bonsai ya gitu ya. Ya. Udah transfer nih ke saya nih gitu ya. Tapi ternyata bonsainya yang memang stok yang diinginkan itu habis ya. Tiba-tiba habis. Nah, contohnya ya udah, Ibu mohon maaf, Ibu terima kasih ya atas pemesanannya. Kami akan coba kirimkan ya Bu untuk pemesanannya. 2 atau 3 hari ternyata stoknya habis. Nah, kita wajib secara genuine memastikan, memohon maaf terlebih dahulu yang saya sampaikan. Ibu, mohon maaf sekali. Ibu, terima kasih Bu sudah menunggu. Tapi Ibu sebelumnya mohon maaf sekali Bu untuk stok yang Ibu inginkan itu saat ini memang sudah sedang ya, ingat ya. Sedang kami proses kembali untuk stoknya ada begitu. Tapi untuk proses untuk stok kembali ada itu membutuhkan waktu 2 atau 3 hari gitu ya. Jadi saya mohon maaf nih Bu untuk stok tersebut begitu, karena kami sudah mempersiapkan sebetulnya, cuman memang stoknya ada proses Ibu pemesanan pada saat itu gitu ya. Nah, saya mohon maaf Ibu selama 2 hari ini kami minta Ibu untuk tunggu, untuk sabar, dan saya pastikan dan saya jamin dan saya yakinkan bahwa produk yang Ibu ingin butuhkan itu akan di-delivery secepatnya ke Ibu. Jadi di awal Kang, jamin, yakinkan bahwa memang itu akan dikirimkan begitu loh Kang. Oke. Ya, karena yakinkan aja. Oh iya, Mas Yusuf ya, Mas, makasih ya pemesanannya. Saya mohon maaf ya Mas, kemarin pemesannya sudah masuk, sudah saya siapkan barangnya, tapi ternyata di salah satu bagian kita itu pengiriman barang dikirimkan dengan konsumen yang lain. Tapi tidak usah khawatir Mas, saya sudah siapkan lagi nih produknya, dan saya yakinkan itu 2 atau 3 hari kami akan pastikan produknya akan dikirim ke Mas. Ya, yakin, jamin, dan pastikan waktu yang sudah disesuaikan dan ditentukan. Jadi yang penting ngejam. Ya, jadi jangan sampai kabur lah gitu ya. Kayak gitu. Salah satunya itu gitu ya. Oke, terima kasih Kang Andri. Jadi itu tadi ya. Pertama harus genuine, minta maaf. Ya. Terus kedua meyakinkan ya. Ya sih kadang kita kan sebenarnya butuh sebagai konsumen butuh kepastian. Kepastian, ya? Betul. Kepastian. Nah, gitu. Artinya kalaupun ada trouble kita bisa menerima selama ada kepastian bahwa itu sedang diproses atau akan dikirim. Ada satu tip Mas.
Ada satu tips. Oh, gimana? Gimana? Jangan pernah mengatakan kata-kata negatif terhadap komplain konsumen. Contohnya apa? Misalkan, oh iya Pak, mohon maaf karena memang saya juga ngerasa bahwa ekspedisinya tuh jelek ya. Oke, jangan sampai gitu ya. Ya Bu, kayaknya memang ngerasa saya juga bahwa memang stok kami itu selalu habis seperti ini gitu ya. Nah, jangan sama sekali ada kata-kata negatif. Makanya harus dipersiapkan kata-kata yang asosiasinya positif yang saya sudah sampaikan tadi. Oke. Iya. Oh iya Bu, kami jamin Bu. Mohon maaf Ibu, pemesanannya memang, atau misalkan gini, karena memang stoknya habis. Ibu memang mohon maaf ya Bu, karena produk kami memang produk yang paling laku dan best seller yang diinginkan oleh banyak orang gitu ya. Nah, sehingga memang stoknya tuh cepet banget Bu keluar. Tapi Ibu, saya yakin Ibu tidak perlu kemana-mana, tidak perlu apa-apa. Ibu kami jamin, kami yakinkan nanti 3 hari ke depan saya akan coba kirimkan. Oke, jangan sampai negatif, jangan negatif aja. Nah, keep positif. Oke, mantap. Berikutnya dari Rani Rohaini. Kalau saya berjualan berhadapan langsung dengan konsumen, karakter konsumen komplain itu ternyata beda-beda. Bagaimana itu? Kayaknya mungkin gimana cara merespon karakter konsumen yang beda-beda. Iya, betul. Baik, terima kasih ya Kang ya. Ya, jadi memang jadi gini. Merespon konsumen itu sama seperti kita sedang melayani konsumen di awal. Contohnya apa? Kalau konsumen itu cerewet, karakternya cerewet, berarti kita harus sebagai apa? Active listening gitu. Misalkan kalau dia marah, aku tuh nggak suka, aku tuh nggak mau seperti ini. Wah, saya sering tuh waktu di Grapari juga ya. Sampai marah-marah, ini tagihan saya ya, gitu ya. Sampai segini gitu. Oh iya Ibu, mohon maaf, kami coba cek terlebih dahulu karena biasanya kalau untuk penggunaan tidak sebesar ini, tapi kami harus coba cek dulu dan kami coba cek. Biasanya cek itu ada aplikasi. Kalau aplikasi biasanya customer log itu bisa kita lihat dan kita bisa sesuaikan bahwa oh ya memang ada penggunaan yang tidak sesuai, itu harus di ticketing, harus dieskalasi. Tapi kalau dirasa memang ternyata ini penggunaannya ada di nomor-nomor tertentu yang dilakukan oleh si konsumen, berarti kita harus jelaskan itu. Nah, kalau konsumennya cerewet ya tentu kita akan menjadi active listening. Makanya panca indera kita harus disesuaikan dulu nih ya. Nah, jadi kalau cerewet berarti kita harus dengar karena mulut dulu baru dengar gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalkan pendiam berarti kita harus cerewet. Iya, gitu ya. Kalau dia tidak menggunakan indera cerewet. Tapi kalau misalkan itu sinisme gitu ya. Nah, kalau sinisme memang kita tidak perlu jadi gini, mempesing aja gitu. Hah, iya Ibu, mohon maaf Ibu, memang kami tidak seperti itu Ibu, gitu ya. Jadi maksudnya biasanya kalau sudah tuh diherian gitu. Ah, Ibu nggak kayak gitu Ibu. Kalau kami memang tidak sampai seperti itu untuk layanannya. Jadi macam-macam Mas. Jadi makanya teman-teman harus memastikan kalau dia adalah cerewet maka active listening. Kalau dia pendiam, artinya kalau diam itu kan belum tentu selesai. Diam itu kadang-kadang suka kabur ya Mas. Ya betul. Nah, makanya kita harus lebih aktif menjelaskan bahwa ya Ibu, kami ingin membantu, melayani, menyelesaikan, memberikan bantuan seperti itu gitu. Jadi afirmasi positifnya terus diberikan Mas. Oke. Gitu ya. Jadi diyakinkan. Nah, kalau misalkan konsumen macam-macam ya kadang ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Atau kalau misalkan biasanya nih Mas ya, ini yang saya dapatkan waktu di Jakarta. Itu udah gebrak. Terus ngomong kasar. Oke. Nah, kalau ngomong kasar pun kita ada batasannya, Mas. Contohnya gini, Bapak, mohon maaf Pak, kami sudah menjelaskan permasalahannya. Ya karena ini chat, kita tuh sebenarnya pelayanan itu ada 3, walk-in, telecall, dan chatting ya. Jadi saya hanya menggambarkan kalau ini walk-in aja gitu. Nah, Bapak, kalau misalkan Bapak ngaku, mohon maaf Pak, kami juga memang merasa bahwa ini tidak bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi saya mohon maaf, Bapak harus dan wajib juga memastikan sikapnya tidak seperti itu, Pak. Karena ketika dia misalkan maaf ya kata-kata kasar gitu ya, ya jika memang Bapak berkata-kata kasar, ya kami akan sulit dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saya minta Bapak juga dan saya untuk menggunakan
komunikasi yang baik Pak, yang tepat begitu. Jadi kadang nggak apa-apa kok kita ngajarin konsumen Mas, kalau memang konsumennya itu udah kurang ajar gitu. Ya, sudah kelewat batas gitu Udah ya. kelewat batas iya, tapi kan kita nggak mungkin Bapak lu aneh banget sih gitu kan, enggak ya. Tapi Bapak saya mohon maaf, saya memahami, saya mengerti permasalahannya. Tapi saya rasa Bapak mungkin bisa berkomunikasi yang lebih baik daripada komunikasi yang sekarang. Jika Bapak tenang, jika Bapak menjelaskannya tidak terburu-buru dan menggunakan emosi, saya rasa penyelesaiannya bisa lebih cepat. Oke, siap. Wah, kalau Bapak seperti itu, ya saya takutnya saya tidak bisa memahami betul permasalahannya gitu. Jadi kayak gitu Mas. Oke, wah. Mantap Kang Andri. Ini ini ada yang raise hand ya. Mungkin saya kasih kesempatan sekali dulu ke yang raise hand. Silakan dari Almahira Yesi Hanifa Zakaria. Siap. Mangga kalau mau mengajukan pertanyaan sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang ditulis di kolom chat. Ya. Oke. Ini terus terang agak putus-putus ya, tapi saya coba menangkap. Barusan ya gimana dengan kasus ini Kak Almahira ya. Jadi ketika ada pesanan GoFood dan ternyata udah dipesan ternyata kosong, ya mungkin customernya jadi marah-marah. Nah, kira-kira gimana Kang? Oke, baik ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya tadi sudah sedikit ada pemahaman dikit ya. Jadi ketika ada konsumen masuk terus ternyata barangnya kosong gitu ya. Nah, ya betul. Sebetulnya begini Bu, mungkin ada beberapa opsi ya. Karena memang saya jujur saja kalau misalkan memang kita melayani konsumen itu harus ada beberapa opsi ya Bu ya. Nah, opsi pertama adalah ya tadi saya sudah jelaskan ya. Tadi jelaskan bahwa yang penting kita menjamin konsumen, oh Bapak maaf ini produk komik sekarang kosong tapi tidak keberatan nanti jika mungkin jam 4 atau jam 5 nanti produknya kami kirimkan dan saya rasa barangnya sudah disiapkan nih Pak begitu ya. Jadi si barangnya itu kalau bisa kita istilahnya kekeh dulu lah. Apa kekeh ya Mas Yusuf ya? Determinasi ya. Memperjuangkan dulu Mbak. Memperjuangkan dulu gitu. Jadi kekeh dulu lah dengan jaminan yakinkan gitu ya. Ibu Bapak mohon maaf nih Pak, bolehnya nanti mungkin sekitar jam 2 karena pengirimannya memang agak sedikit terlambat karena ada kendala di kitchen kami. Bagaimana Ibu? Mohon maaf Ibu. Pokoknya mohon maaf dulu. Jamin aja gitu ya. Atau yang kedua boleh, yang kedua boleh aja misalkan saya nggak tahu secara teknis tapi misalkan Ibu mohon maaf untuk stok yang menu ini itu saat ini memang habis Bu. Tapi kalau 2 jam lagi kami akan insya Allah akan menyediakannya. Nah apakah Ibu ingin menu yang lain yang kami bisa tawarkan Bu? Ada menu lainnya nih Bu, menu 2, menu 3, menu 4. Jadi kasih pilihan lain gitu ya. Atau memang mau menunggu di 2 jam ke depan Ibu. Nah, saya rasa Ibu itu keputusan ada di Ibu gitu karena konsumen pasti punya keputusan itu gitu. Nah, saya rasa ketika yang pertama sudah dijamin dan diyakinkan namun tetap masih tidak bisa, yang kedua memberikan pilihan dan opsi menu masih tidak bisa, itu kita akan selalu mengembalikan keputusan itu ke konsumen Ibu. Ya. Karena bagaimanapun juga gitu ya, konsumen itu dia punya keputusan untuk apakah akan melanjutkan atau tidak. Tapi yang tadi saya sebutkan bahwa kasih opsi-opsi lain. Ya, Bu menu yang ini, menu yang itu. Ibu mungkin ini yang lebih baik Bu, kita lagi best seller gitu ya. Dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya memang konsumen memang tidak bisa karena memang urgensinya itu sangat kuat gitu ya. Misalkan saya memesan makanan karena saya sangat lapar ya, kalau enggak saya pingsan gitu ya. Kan nggak mungkin menunggu 2 jam ya. Jadi ya udah, nggak apa-apa Ibu, saya ingin menawarkan opsi ini, saya ingin menawarkan opsi 2, saya ingin menawarkan opsi 3, tapi kalau memang Ibu benar-benar tidak bisa, ya saya juga sayangkan ya Bu ya, tidak apa-apa, tapi tidak masalah. Tapi mungkin nanti next order, kami akan yakinkan, akan pastikan untuk stoknya ya Bu, jangan kemana-mana, tetap kami gitu. Ya kadang ada kata-kata, Ibu jangan kapok ya Bu, itu nggak apa-apa sebetulnya sih. Ya, jadi seperti itu. Jadi menurut feeling saya itu berikan opsi-opsi tersebut Ibu. Ibu catat dulu ya Bu ya kalau stok seperti apa. Makanya tadi ada FAQ. Kalau stok kurang mau ngomongnya apa, script chatnya apa gitu ya Bu ya. Nah Ibu kasih opsi-opsi itu aja. Itu salah satunya mungkin.
Oke, terima kasih Kang Andri. Waduh, ini pertanyaan masih banyak nih, tapi sudah jam 9:05 ini Kang. Gimana Kang? Satu pertanyaan lagi deh ya, Satu boleh ya? pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan lagi ya. Oke, Nah, biar ini Bu Almira, kalau mau lebih dalam lagi nih Bu, ikut ke CS Masterclass Bu. Nanti kita ada banyak Ya, ya. diskusi nih Bu ya. Oke, nah mungkin ini satu lagi deh, saya pilih agak random ya. Dari Andi Suswandi, cara yang tepat follow up konsumen untuk membeli produk saya bagaimana ya? Waktu tepatnya kapan? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Ya, betul. Jadi kita sudah sangat tahu ya bahwa follow up itu penting dilakukan karena bisa jadi ada konsumen-konsumen yang cold market, warm market, dan hot market. Kalau konsumen sudah tahu produk kita, contohnya misalkan mie instan ya, dia pasti lapar, dia mau mie, dia pasti akan beli itu. Tapi kalau orang belum paham, belum tahu tentang kita ya, tentu kita perlu follow up berbagai waktu gitu, berbagai hari. Nah, biasanya itu yang sudah saya sampaikan, itu memang ada yang bisa sampai 3 sampai 5, ada yang bisa sampai 5 maupun 12. 12 kali bahkan ya. Nah, biasanya memang setelah 8 atau 5 kali itu memang follow up yang biasanya berhasil gitu ya. Nah, ketika follow up itu ada 2 yang paling penting. Pertama adalah script chat harus berbeda-beda. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Ketika konsumen di hari yang sama, itu pastikan bahwa closing ya. Nah, ini ngomong tentang closing. Closing hari itu juga, Ibu jam 4 kami akan kirim barangnya. Bagaimana Ibu? Mau sekarang transfernya? Saya siapkan barangnya, saya foto, terus saya kirimkan gitu ya. Ya itu, kadang ada invoice ya, ke saya misalnya, invoice, buatin dulu invoice, langsung kirimkan ke konsumen, konsumen nanti langsung membayar gitu ya. Kadang teman-teman kalau lihat ya di website itu langsung tiba-tiba invoice ya gitu ya. Itu boleh juga gitu. Atau misalkan memang ditunda, contohnya ditunda H+1-nya ya. Nah, kalau H+1-nya ingatkan kembali yang hari H-nya. Contohnya misalkan gini, Ibu mohon maaf, bagaimana pemesanan yang kemarin gitu ya? Apakah kami akan coba kirimkan hari ini? Karena memang warna ini stok yang sangat terbatas gitu ya. Nah, bagaimana waktunya? Kalau misalkan memang Ibu tahu itu tanya siapa, Ibu pasti paham. Maaf ya Bu ya, kalau ibu-ibu yang saya tahu ya, karena ada bisnis digital marketing, bisnis Firly Fashion ini ya, itu biasanya kita follow up itu kalau nggak pagi-pagi sebelum melayani konsumen, melayani anak-anak dan suami ya, kalau bisa kalau bisa ya, ini maaf ya, saya pernah coba itu jam 6 sampai jam 7 sebelum aktivitas itu biasanya handphone dibuka. Dan itu ya, biasanya kalau saya iklan itu jam 5 atau jam 4 Mas. Karena ketika jam 4 jam 5 konsumen udah langsung tiba-tiba dapat feed tuh. Gila gue sarapan dengan iklan gue gitu. Iya. Bahkan kalau mau follow up boleh tuh gitu ya. Kalau misalkan dia memang kerja, ya saya sarankan itu bisa di jam 1:05 atau kurang 10. Karena biasanya kalau kerja itu dia habis sholat, habis makan, itu biasanya ada spare 5 atau 10 menit untuk ngecek handphone dulu Mas. Jadi saya rasa jam 1:10 atau jam 4 sampai jam 5. Karena biasanya jam 4 sampai jam 5 itu kita kalau udah kerja freeze. Ya, betul. Gua udah langsung ke YouTube, gua udah ngecek scroll Instagram. Kerja kerjaan ya. Kerja kerjaan gitu. Oh iya ya, pesanan gua belum dibayar nih gitu ya. Nah, biasanya kalau yang kerja itu jam 12 sampai jam 1 atau jam 4 sampai jam 5 atau bahkan jam 6 sampai jam 7. Karena biasanya habis sholat maghrib biasanya scroll-scroll ya gitu ya. Betul. Nah, kalau ibu-ibu biasanya pagi-pagi sebelum aktivitas atau jam siang sebelum anak-anaknya pulang sekolah. Gitu ya. Biasanya gini, ada yang saya ya, kalau saya di bisnis fashion, itu biasanya mereka itu nggak bisa ke ATM kalau pagi-pagi. Makanya sekalian ibu untuk transfernya bagaimana? Sekalian ibu ngejemput anaknya, sekalian ibu ke ATM gitu. Nah, jemput anak itu kadang kan jam 12 ya, boleh aja sekitar jam 11. Ibu bagaimana Ibu, produknya ini sudah saya siapkan Bu, sayang banget diskonnya. Kalau hari ini bagaimana Bu saya proses yang ini? Mungkin Ibu juga sekalian bisa menggunakan ATM gitu ya. Nah, itu boleh tuh. Jadi ibu-ibu bisa pagi-pagi, bisa siang, bisa sore. Jadi tergantung dari target marketnya Mas. Oke, siap. Waduh, terima kasih sekali nih Kang Andri ya.
Begitu ya teman-teman, jawabannya luar biasa ya tadi. Dan tentu ya kami mohon maaf ya ini karena keterbatasan waktu, pertanyaannya masih banyak sebenarnya. Banyak, ayo Ya, ikut. gitu. Ya makanya itu yang punya banyak pertanyaan atau punya banyak masalah dengan CS bisnis atau ingin membuat sistem CS-nya jadi lebih baik, yuk ikut di Customer Service Mas Kertasnya Coach Andri Firmansyah yang akan dilaksanakan pada 12-13 November. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit, yaitu ya buat teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kelas UKM ID dan juga TikToknya, dan juga jangan lupa juga untuk follow Instagram iSeller Official dan Facebook iSeller. iSeller adalah aplikasi kasir point of sales dan toko online instan, jualan lebih mudah dalam satu platform. Fiturnya lengkap, cocok untuk semua tipe bisnis. Dan yang terpenting ini adalah Customer Service Masterclass dari Coach Andri yang akan dilaksanakan 12-13 November. Ya, harga normalnya adalah 3,5 juta, namun saat ini kami sedang ada promo sampai 31 Oktober 2,5 sampai 4 juta, dan khusus buat teman-teman yang ikut webinar ini tersedia harga spesial ya. Kalau ingin mendapatkan harga spesial silahkan klik di link yang saya kasih di kolom chat, itu harganya lebih spesial lagi dengan bonus-bonusnya. Gitu. Nah, buat teman-teman ya, ini link untuk mendapatkan harga spesialnya. Dan buat teman-teman yang tadi bertanya soal gimana nih untuk sertifikatnya, gitu kan? Atau gimana nih kalau misalkan ada yang mau saya tanyakan terkait dengan Customer Service Masterclass-nya, di situ kami mengundang teman-teman untuk bergabung di WhatsApp grup kami, ya. Di situ akan ada diskusi dan juga prosedur terkait e-sertifikatnya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, jadi silakan join di grup. Itu nanti teman-teman bisa mendapatkan info terkait dengan workshop dan juga Customer Service Masterclass-nya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup dari Kang Andri ada closing remarks, Kang? Iya, baik. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Deep in my heart, dari hati saya senang banget ya. Sebetulnya saya ingin banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena sifatnya adalah diskusi sebetulnya, karena ini satu arah ya. Nah, saya tuh pengen banget mengundang teman-teman jika memang ada rezeki gitu ya, jika memang punya investasi gitu di pendidikan dan ilmu, saya pengen banget diskusi di CS Masterclass gitu. Jadi saya benar-benar mengundang nih teman-teman yang mungkin sudah berkembang bisnisnya atau mungkin belum berkembang tapi punya sedikit dana investasi gitu ya, yang bisa digunakan untuk nanti kita ngobrol bareng, ngobrol banyak gitu ya. Saya ingin sama-sama kita satu framework gitu ya. Kita bersamai juga bisnisnya teman-teman gitu. Karena itu salah satu misi saya juga gitu ya. Dan dengan membersamai teman-teman tentu saya juga membersamai diri saya sendiri untuk mengupgrade skill saya gitu ya. Dan itu salah satunya. Jadi deep in my heart gitu ya, saya pengen banget nih sebetulnya ketemu sama 91 orang ini ya di satu forum yang besar gitu ya. Sehingga kita sama-sama sharing, sama-sama banyak berdiskusi gitu ya. Kadang kita bisa ketawa juga komplain kita masing-masing gitu ya, menarik gitu. Lalu kita cari strategi. Jadi intinya begini, semua komplain handling itu bagi saya adalah sesuatu yang sudah menjadi makanan utama bagi pelaku usaha dan UMKM gitu ya. Jadi jangan kabur, jangan hilangkan komplain handling itu dari bisnis kita gitu. Karena bagaimanapun juga customer yang komplain itu adalah sebetulnya customer yang loyal. Nah, bagaimana customer loyal itu? Ya, layani dengan baik, pastikan permasalahannya selesai, dan pastikan bahwa kita tahu bahwa customer itu sebetulnya masih butuh produk kita. Jadi jangan sampai customer itu pergi dan kita tidak tahu customer itu sampai kemana begitu ya. Dan yang pasti setiap CS yang baik ada setiap CS yang melakukan layanan itu menjadi dirinya sendiri dan merepresentasikan brand perusahaan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman punya brand yang ingin baik ya tentu CS-nya harus baik. Kalau teman-teman pengen punya brand yang fun berarti CS-nya pun harus fun. Dan kalau teman-teman pengen menyelesaikan permasalahannya customer, berarti CS-nya pun harus siap untuk menyelesaikan permasalahan bahkan untuk hard complaint manapun juga begitu ya. Jadi saya rasa
Itu saja mungkin ya ilmu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan nih bisnis teman-teman lancar, sukses semua, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dan jadi saudara nanti ke depannya. Gitu Mas. Oke, terima kasih Kang Andri. Terima kasih sekali, ini luar biasa sekali pemaparannya. Jadi customer service itu ya, seperti wajah dari brand kita. Gitu ya. Kalau pengen brand kita dianggap brand yang fun, maka customer service-nya harus fun. Gitu ya. Dan sebaliknya, kalau customer service-nya ketus, suka marah, maka orang akan mempersepsi brand kita ini brand yang gampang marah dan ketus juga. Betul sekali. Penting ya customer service. Oke, dengan kalimat terakhir tadi saya akhiri ya sesi webinar kali ini. Terima kasih ya Kang Andri sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga ke Kak Nadia dari Seller. Sampai berjumpa kembali di webinar-webinar kelas UKM berikutnya, dan juga jangan lupa teman-teman 12-13 November Customer Service Masterclass, kami tunggu teman-teman di sana untuk belajar dan mengupas tuntas semua seluk-beluk tentang customer service supaya bisnis teman-teman bisa naik kelas. Oke, dengan itu saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah beli minum bareng Elvi Sukaisi. Assalamualaikum dan terima kasih. Baik, terima kasih semua. Selamat malam, selamat istirahat semuanya ya. Sukses. Ya. Terima kasih Kang Andri. Iya. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis. Enak ya bikin website online cuma 10 menit? Pakai iSeller solusi segala bisnis. Jualan di banyak marketplace, kelola pakai satu sistem, iSeller solusi segala bisnis. Anti pusing kelola bisnis online, offline, dan marketplace, iSeller solusi segala bisnis.